Oh, di pas di mall. Ada yang lain? Siapa lagi? Solaria, Starbucks katanya. Fore, ya. Ini nanti check out bakalan banyak nih kayaknya Mbak. Ya, karena saat Ramadan ini banyak promo-promo guys. Ya, nanti kalian lihat aja deh. Oke, tapi jangan kalap ya. Jangan dapat promo, datengin. Ya. Tolong ditahan nafsunya. Oke. Pernah ya di sini contohnya nih ada 50% off available at the store. Nah, itu contoh notifikasinya. And then, nah, tahu nggak kalian tentang GeoFence? Ada yang pernah dengar GeoFence? Nggak pernah dengar. So, kenapa kalian bisa dapat notifikasi itu di HP kalian saat kalian dekat di toko itu? Itu karena toko itu pakai sistem GeoFence atau geofencing. Geo itu apa? Geo yang kalian tahu ya? Geografis. Kalian benar geografis. Geometri. Kalau geografis itu berkaitan dengan apa? Ya, wilayah. Yes. Fence. What is the meaning of fence? Pagar. Yes. So, pagar batas dari suatu wilayah. Geofence. Jadi ada sistem namanya geofence, virtual geographic boundary around a physical location. Jadi itu sistem atau teknologi yang memberikan batas dari suatu wilayah di suatu lokasinya gitu, tergantung titik tertentu. Nah, jadi ada yang alert, ada yang dapat pemberitahuan, ada yang tidak dapat pemberitahuan kalau dia outside geofence, kalau di luar dari batasnya. Kalau di luar dari batas tidak dapat, kalau di dalam batas dapat pemberitahuan. Nah, menurut kalian bagaimana sistem tersebut menentukan batas wilayah yang mendapat notif tadi agar tidak salah sasaran? Gimana cara dia tahu, oh ini nih lagi deket nih sama toko aku? Nah, ya, jadi ada algoritmanya ya, ada perhitungannya. Betul. Jadi sistem geofencing tadi dia memperhitungkan jarak kalian dengan toko tersebut, gitu. Berapa jarak kalian yang bisa mendapatkan notifikasinya, begitu. Nah, jadi ada namanya batas jarak maksimal. Misalnya ini tokonya. Nah, kalian bisa, kalau kalian ada di sini, kalian bisa dapat pemberitahuan promo. Tapi kalau di luar itu, di luar dari lingkaran hijau ini, kalian tidak mendapatkan pemberitahuan begitu. Jadi ada namanya perhitungan batasnya. Nah, kalau toko ini kita misalkan sebagai pusatnya, jadi karena kan itu notifikasinya dari toko ya, jadi kan pusatnya si toko itu, gitu kan. Jadi titik pusatnya. Terus batas jarak maksimalnya yang mana? Ada yang bisa menunjukkan yang mana batas jarak maksimalnya? Itu yang garis putus-putus hijau. Oke, garis putus-putus hijau ya. Atau kalau dalam matematika ada yang tahu apa namanya batas jarak antara ini dan ini? Diagram. Jari. Yes. Apa tadi Dewi? Jari. Yes, jari-jari. Betul. Atau bahasa Inggrisnya radius. Ya, jari-jari R. R itu dari radius, karena bahasa Inggrisnya jari-jari itu radius. Sudah pernah belajar lingkaran kan? Udah. Pinjer. Oke, pinjer-pinjer jari-jari ya. No pinjer-pinjer ya, radius. Dan ini seperti yang kalian lihat adalah bentuk dari sebuah circle. Ada titik pusat, ada radius, ada jari-jarinya. Oke. Kemudian, nah, kenapa harus circle? Kenapa geofencing tadi jarak sistem yang mengatur jarak tadi harus menggunakan circle? Kenapa dimisalkan dengan lingkaran? Ada yang tahu? Biar mencakup semua. Kalau misalnya pakai, misalnya nih, ini persegi aja gitu, nggak adil. Kenapa? Kan ujung. Itu lebih jauh. Kan yang ininya nggak kan ada yang bagian atas itu. Ujung itu yang mana deh? Berarti kalau persegi, oke, miss ini kan ya, miss gitu. Oke, ini misalnya tokonya ya.
dari ini. Oke. Yang nggak kena tuh sama juga jauh tapi nggak kena. Oh, oke. So kata Dewi, Miss coba tangkap kata Dewi kalau yang ini tuh lebih jauh daripada yang ini, jadi nggak adil gitu ya. Jadi panjang ini dengan panjang ini tuh tidak adil gitu kalau pakai persegi misalnya. Jadi kenapa lingkaran? Biar adil. Ada yang pendapat lain? Ada yang pendapat lain? Betul. Ya, benar, biar adil karena lingkaran itu adalah satu-satunya bentuk geometri di mana setiap sudutnya atau setiap titik yang ini, titik putusnya ini, itu sama jaraknya dengan titik pusat. Jadi sama jaraknya dengan tokoh. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, semuanya jaraknya sama. Iya, jadi makanya pakai lingkaran geofencing itu, tidak pakai yang lain. Oke. Atau ada yang berpendapat lain? Ya. Lanjut. Nah, sekarang apa sih itu lingkaran? No, bukan ininya. Apa itu lingkaran? Tadi kan kata Miss, lingkaran itu adalah satu-satunya bentuk geometri yang apa tadi? Jarak tepinya itu sama semua dengan jarak ke titik pusatnya. Nah, berarti apa itu lingkaran menurut kalian? Bentuk apa? Bentuknya terdiri dari apa? Sebelumnya kalian udah pernah belajar lingkaran di kelas berapa? SD ya? SMP. Belajarnya tentang apa? Jari-jari, rumus, luas, keliling, dan lain-lain. Tapi apa sih itu lingkaran? Sebuah bangun datar yang apa itu lingkaran? Tidak memiliki sudut. Oke. Tidak memiliki rusuk. Oh iya, betul. Ada lagi? Oke. So, sebenarnya lingkaran itu adalah kumpulan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut sebagai pusat lingkaran. Jadi berkaitan dengan yang jelaskan tadi, lingkaran ini dia kumpulan titik. Yang mana kumpulan titiknya? Yang ini nih. Sebenarnya garis ini itu adalah kumpulan. Jadi titik itu kalau berkumpul disambung jadi sebuah garis. Nah, garis ini suatu kumpulan titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang dinamakan titik pusat. Oh, itu namanya lingkaran. Kemudian jaraknya tadi, jarak titiknya tadi dengan titik pusat disebut dengan jari. Kalau jarak dari tepi sini ke tepi sini apa namanya? Yes, diameter. Apa namanya suatu zodiak? Tepi sini ke tepi sini apa namanya? Ini jari-jari ini. Diameter. Yes, very good. Kalau dari tepi sini ke tepi sini diameter. Kalau dari sini ke tengah, yes, very good. Ini pelajaran SMP ya? SMP atau SD? Apakah kita akan belajar ini saja? Wah, betul. Of course not. Yes. Kita kembali ke yang tadi, batas jarak maksimal. Ya, batas jarak maksimal kalau kita lihat dari sebuah lingkaran kemudian dari titik pusat dan radius itu digambarkan dengan apa tadi batas jarak itu yang mana? Yang mana batas jaraknya? Ini ya. Atau disebut dengan radius. Yes. So, radius bisa kita sebut sama dengan namanya jarak. Ya, jarak. Oke. Jarak dari apa? IC. Radius itu. Kan radius sama dengan jarak nih tadi kita bilang. Jarak dari apa? Toko dan siapa sih orang yang berada di pinggir. Oke. Itu ya jarak dari sini ke sini. Jadi radius itu bisa juga kita artikan kalau di geofencing ini sebagai jaraknya. Jarak dari 2 poin atau 2 titik. Kalau ada 2 titik, satu di
radiusnya berarti adalah jarak titik apa ini? A, B atau titik C dengan titik P gitu ya. Jadi radius itu jarak dari titik C ke titik P. Ada yang udah belajar jarak di fisika? Oke. Bagaimana cara mencari jarak? Oh, itu kalau di fisika betul. Ada kalau gini, ini kalau Miss bikin di sini ini kan C ke P ini jarak ya. Kalau ini ke sini itu jarak juga nggak? Ini apa namanya? Ini kalau Miss bikin segitiga nih. Miss bikin segitiga. Yang jarak yang mana? P ke C itu jaraknya ini ke sini atau ini ke sini? P ke C. Yang mana? Yang miring atau yang tegak miring? Yang miring yang namanya jarak. Jadi kalau kita bikin segitiga, untuk mencari jaraknya kita perlu bantuan sisi tegak dan sisi alas vertikal dan horizontal ya. Nah, jadi untuk mencari berapa sih R itu, berarti kita perlu bantuan ini dan ini. Nah, kalau ada segitiga siku-siku sekarang, berarti kita akan betul Pythagoras. Nah, gimana cara jarak ditunjukkan dengan yang mana nih? A, B atau C? C. Berarti jarak itu yang C ini ya, yang C ini. Gimana cara mencari jaraknya kalau titiknya tadi seperti ini? Nah, kalau titiknya tadi seperti ini, tadi rumusnya apa nih? R. C itu rumusnya apa? X. C kuadrat rumusnya A kuadrat B kuadrat. Oke. Kalau di segitiga biasa kan Anda udah diketahui B-nya berapa gitu kan. Kalau di sini ininya nggak diketahui, ini nggak diketahui gitu. Nah, di sini untuk mengetahui ini berapa, maka ini X dikurang A, kemudian yang apa namanya tegak lurus itu Y dikurang B. Kenapa? Karena X itu yang mana kalau kayak gini? Yes, X itu yang ini ya. Jadi jarak antara ini ke sini adalah titik X dikurang titik A gitu. Jadinya gimana? Coba kalian tulis di buku kalian masing-masing. A ini tadi diganti dengan apa? Kalau di situ. Kalau mencari jarak untuk segitiga yang ini, A yang ini diganti dengan apa? Untuk mencari X. Yes, diganti dengan kan? Kemudian yang B diganti dengan apa? Yang A. Ini rumusnya yang tadi. Ya, kelihatan deh. Belum kelihatan. Tadi kan itu tuh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A itu ini, B itu ini. Gitu. Nah, A itu ini adalah X kurang A, B-nya Y kurang B. Berarti ini untuk menggantikan A, ini untuk menggantikan B. Berarti buka kurung. Yes, buka kurung. Coba silakan ditulis, dicoba. Gimana? Kuadratnya apakah hilang? Hanya digantikan apa? X. X. Yes. B-nya digantikan? Oke. Oke, masukin
Kalau C-nya jadi apa? Oh, jadi apa? Kalau C. Ya, kamu tulis aja, nggak usah pakai akar dulu ya, kamu tulis aja. Ya, oke. Kelihatan nggak? Oke, thank you El. Give applause for El. Oke, but I want to correct this one. Oke, kan kita ini tadi kan yang teorema kita. Kalau di situ, kira-kira C kuadratnya diganti apa? R? Yes. So ya R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Jadi ini. Nah, yang kalian bikin tadi itu adalah persamaan bangku lingkar. Jadi yang sudah kalian tulis tadi di buku kalian masing-masing itu namanya adalah persamaan bangku dari lingkaran. Pakai apa tadi kita bikin ini? Pakai apa tadi? Yes, teorema Pythagoras. Business ya, ini masih sama. So, nah, bahasa Inggrisnya standard equation of circle, persamaan bangku lingkaran. Jadi ada ini yang sudah kalian bikin tadi. Ada juga kalau titik pusatnya 0,0 dia x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi yang ini itu kalau titik pusatnya di A, B. Jadi A, B itu adalah titik pusat. Titik pusat dari suatu lingkaran. Jadi suatu lingkaran itu titik pusatnya nggak selalu 0,0. Bisa aja titik pusatnya 1,2 misalnya. Bisa juga. Berarti kalau titik pusatnya 1,2, A-nya berapa? Yes. B-nya? 2. Yes. Gitu. Jadi, tapi kenapa kalau titik pusatnya 0,0 persamaannya jadi kayak gini? Karena kalau A-nya 0, B-nya 0, iya, jadinya nggak ada. X dikurang 0 berarti X, 0. X dikurang 0, X. Y dikurang 0, Y. Jadinya sama aja X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi perbedaannya adalah kalau ini, kalau titik pusatnya 0,0, kalau ini titik pusatnya A, B. Dimana A, B itu adalah titik pusat yang bukan 0,0. Dan ditulis, sudah ditulis ya? Ada yang masih nulis? Kita sampai jam 11. 11.25. Alright. Iya. Iya di sini. Iya. Waalaikumsalam. Oke dia, you can go. Komis kayak musir dia ya. You can go. No, lihat, go back. Okay, what do you want to do? Okay, sorry. Okay, can we continue? Can we continue? Yes. Oke, sekarang nih tes. Kalau persamaan lingkaran pusatnya 0,0, jari-jarinya 5. Yang mana persamaan lingkarannya? A, B, C atau D? Saya kasih C. Are you sure? Siapa yang A? Siapa yang C? Coba yang C. Yang kenapa kamu pakai C? Yang kenapa kamu pilih C? Karena kamu pakai C. Oke, kenapa C? Ya, pusatnya 0,0. Terus? Tadi kalau pusatnya 0,0 catatannya 2R kuadrat. Oh iya. Berarti 10. B. Oh, yang benar. Yang lain? A, siapa yang A? Nadia, kenapa? A. Yes, karena 5-nya dipangkatin 2 dulu ya. Yes, very good. Pertanyaan kedua.
Circle Coffee. Ada apa? Pernah dengar Circle Coffee? Ada ya? Ya emang bikin apa saja? Kan ini bikin kafe namanya Circle Coffee. Doain aja ya, doain. Oke. Kayak tingkat penjualan mereka menggunakan teknologi geofencing kayak yang kita bahas di awal tadi. Kemudian mengirimkan notifikasi promo baik on get one langsung ke kafe pelanggan yang berada di dekat kafe. Kafe terletak tepat pada koordinat minus 2,3 di kereta. Kemudian tim TI, what is TI? Yes, teknologi informasinya. IT, sebenarnya IT, tim IT-nya memutuskan untuk mengatur batas wilayah geofence-nya dengan radius 25 meter. Oke. Apa saja informasi yang bisa kita dapat dari sini? Yes, koordinat apa? Koordinat kafe. Oke, berapa itu koordinatnya? Min 2,3. Min 2,3 itu apanya berarti? Kalau dari persamaan lingkaran kalian itu titik apa? AB. Yes, A, B. Yang mana yang A? Tiganya? B. Terus ini? Apa ini? Jari-jarinya. Oke, kita udah dapat titik A, titik B, dan jari-jari. Dan, nah sekarang case-nya yang pertama, berdasarkan informasi tadi, bagaimana persamaan lingkaran yang bisa kalian buat untuk menentukan batas wilayah promo Circle Coffee? Let's try nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Coba bikin persamaan lingkarannya. Sudah? Wow. Apa itu nih? Ya, coba nomor 1 dulu dicoba. Dicoba nomor 1. R-nya itu 25. Yes, baby. 25 kali 25. 25 kali 25 dengan 25. Ayo berapa 25 kuadrat? Hanya apa? Ya
Yeah. Can you help me? Text. Marker. Gimana? Warna? Oh, salah dikit ya. Tolong. Berapa nih? 5. Oke, Dewi, very good. Very well. Thank you, give applause for Dewi. Ada yang mau mengomentari? Saya. Tolongnya. Itu tambah tuh minus atau ya plus. Oke, itu komentar dari Anita kamu? Sama Aisy? Tadi katanya saya. Apa komentarnya? Ya, ada. Oke, komentarnya adalah ini sudah dijadikan plus. Betul sekali. Sama dengan 6, 25. 25 kuadrat. Oke. Dan so we're going to do number 2. Oke. Perhatikan lagi nomor 2. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ada paket data. Oke, di sini ada koordinat dari beberapa orang yang di sekitar sana, ya kan? Ini kita misalkan dengan x, y. Jadi ini x, ini y. Ini x, ini y. Ini x, ini y. Kalian substitusi ke persamaan yang sudah ada. Oke. Nah, pertanyaannya, nanti deh kalian kerjakan dulu aja deh. Kerjakan dulu aja deh. Loh, diketahui tetap R-nya tetap 25 tadi. Iya, R-nya tetap 25 tadi. Soalnya begini gimana ya? X-nya tadi apa kata nih X-nya? Kalau yang ini X-nya berapa ya? A. 10, Y-nya A. Nah, masukin ke sana. Itu. Itu kan udah masukin. Kita kan mau ngubah si A. A-nya tetap guys. A dan B-nya tetap. X dan Y-nya yang ditambah. X dan Y. Kan ada X-nya ada Y. Nah, X-nya ini dari 10, Y-nya dari 8. Masuk lagi sih. Enggak kan? Ini kan udah ini. Ini kan udah ini. Thank you. Ya enggak, ya kita tetap pakai ini. Jadi oke, perhatikan dulu semuanya. Perhatikan semuanya. Kita tetap pakai persamaan yang kita dapat dari nomor 1 tadi. Persamaan lingkarannya kan sudah dapat. Ya. Masukin X-nya. Iya, very good Anita. Yang bener banget sih. Masukin X dan Y-nya. Kan di persamaan lingkaran yang kalian bikin tadi ada X sama Y kan? Ya kan? Nah, X-nya diganti ini, Y-nya diganti ini. Sama ini juga X-nya diganti ini, Y-nya diganti ini. Tapi ini yang pangkat 2 Oh, B-nya atau L-nya yang pangkat 2? Diselesaikan dulu yang dalam kurung baru dipangkat 2 ya. Salah. Gak apa, coba lagi. Very good. Very good. Itu kan 12 dong. Kita jadi banget sumbil. Gimana? Oke. Ya, tambahin kuadratin. Betul, betul. Ini X, ini Y. Diganti ke situ. Oke? Terus gimana gini? Ini 8 tambah 3 kan? Tambahin. Kenapa kurang? Di sini. Kan yang rumus tadi Ini hanya ini 2. Ini nggak berubah.
Ini ya. Habis. Ini yang nomor berapa? Ya. 853. 853. Budi. Kamu mau Budi? Iya. Budinya mau nggak sama? Benar nih. Oke. Benar gak sih? Oh gitu ya. Iya. Beda jauh sih sebenarnya. Iya. Sama. Iya. Kamu mau siapa? Tapi kan kamu kan nggak bisa. Ayo. Silakan boleh ditanyakan ke El. Oh sih, ini kayaknya ada entah nggak kurang yakin sih pas keluar. Oke, coba dilihat yang ditulis El di papan tulis. Nah, guys, perhatikan, El ada memberi kotak lah, itu yang dikotakin sama El. Nah, itu apa katanya Debbie? Coba El dijelaskan. Nah, kan tadi itu range maksimalnya kan 625. Anggaplah ini tuh lingkaran. Nih, ini berarti dari sini ke sini itu 625 kan. Sedangkan ini tuh titik orangnya. Jadi orangnya tuh maksudnya tuh ada berada di luar. Jadi dan jarak toko ke orangnya tuh 853. Gitu. Gitu. Jadi kenapa? Terus apa kesimpulannya? Jawab pertanyaan ini. Karena yang titik orangnya ke toko itu melebihi range-nya, berarti orang itu berada di luar range. Apakah dia akan mendapatkan notifikasi? Nah, Nah, begini guys. Thank you El, give a clap for El. Oke, sekarang kerjakan yang A dan C dengan seperti ini. Tentukan dia di luar atau di dalam. Apakah dia dapat notif atau tidak? Kenapa? Ini tandanya tergantung angkanya. Kenapa El kasih tanda ini? Karena letak 53 lebih besar dari 625. Hasil dari perhitungannya ini ya, lebih besar daripada 625 yang di sebelah sini. Ayo coba. Oke, siapa tadi yang mau Budi? Siapa yang mau Budi? Mana videonya tadi ya? Mau ya? Iya, silakan. Miss, kalau maju dapat nilai plus nggak? Kurang. Kalau maju dapat nilai plus nggak? Iya. Kurang. Iya, betul. Masih ada yang lain. Kamu dapat nilai plus kok tadi? Iya, benar. Kenapa berdua sih? Satu-satu dulu. Wilayah batas yang nggak semuanya minus.
Oke, kita Liva belum dijelasin. Ini kamu nih saya kalau disuruh jelasin. Oke. Nah, ayo coba dijelaskan Kak Liva. Jadi Budi Perhatikan semuanya. 10 ini kan dapat dari soalnya, 2 ini dapat dari hasil yang sebelumnya itu. Terus tinggal masukkan aja sama kuadrat ini. Dapat 12 ini dari 10 tambah 2 itu kan 12. Terus kalau dibagi 2, 12 sama 2 itu 1/4. Terus tuh ini 8 kurang 3 5 sama 2, 5 kali 5 itu 25. Terus tuh tinggal ditambahin aja 144 tambah 25 itu 69 kalau di bawah. Terus selanjutnya itu apa sih ini? 25. Ya radiusnya itu ya sama aja sih kayak tadi. Iya, jadi kesimpulannya. Jadinya hasilnya itu 625. Jadi kesimpulannya dia itu dapat notifikasi karena dia masih masuk ke wilayah atau batas lingkaran itu. Oke. Ya. Thank you, give applause buat Kak Liva. Kayaknya Budi udah mau sih sama kamu. Yes, Anita. Your time, the time is yours. Gimana ya? Lap, lap. Apa nih? Emang berapa sih? 15 sama 15. Kan kurang sayang. Dia kurang bebas. Pokoknya tergantung. Oke, please Anita. Dijelaskan. Sama aja sih kayak bilang. Jadi ini kan X-nya min 15. Terus habis itu ditambah 2 jadinya min 13 tambah 2. Terus habis itu ini Y-nya min 12 dikurang 3 jadinya ini min utak min 15 tambah 2. Terus min 13 tambah 2 itu 169. Min 15 tambah 2 itu 25 sama dengan 2 radius 25 pangkat 2. Terus ditambahin dia 39 pakai 324 sama dengan 65 radiusnya. Jadi dia tetap dapat notifikasi karena masuk wilayah. Oke, thank you Anita. Give applause for Anita. Oke. Any question? Ada yang masih bingung menentukan dia di luar atau di dalam wilayahnya? Tahu dia? Banyak angkanya ya. Oke. Okay, before I get you challenge. What? Okay. Let's reflect. Let's reflect. Kalian coba tulis jawaban kalian di buku kalian masing-masing. Apa jawaban nomor 1 dan apa jawaban nomor 2? Apa jawaban pertanyaan pertama atau jawaban pertanyaan kedua?
Jawab nomor 1. Apa jawaban kamu nomor 1? Mengapa notifikasi promo bisa tiba-tiba muncul di tempat kalian saat melintas tempat tersebut? Karena dia masuk ke wilayah lingkarannya. Iya. Oke. Ada yang mau menambahkan lainnya? Nadia apa? Kenapa? Kenapa? Nomor 1. Oke, kayak gitu. Pertanyaan kedua, apa kira-kira hal lain di kehidupan kita yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini? Yes, Anita. Ada Android, Bluetooth, Share It, Wifi. Wifi. Ya. Oke. Ada yang lain? Apa? Gokar. Mobile Legends. Gojek. Self Zone. Safe Zone. Apa ya? Ada lagi Google Maps. Oke. Menurut kalian apa hubungan dua pertanyaan ini dengan materi yang kita bahas tadi? Kenapa dia? Menghitung apanya? Oke, jaraknya. Jadi yang kalian sebutkan tadi, contoh-contoh lainnya, semuanya pakai perhitungan. Ya, jadi teknologi itu, sistem-sistem itu ada perhitungannya. Pakai salah satunya dengan persamaan lingkaran. Oke, so terakhir, apa hal yang bikin kalian pusing hari ini dari pelajaran yang ibaratnya itu challenging banget nih? Are you sure? Menghitung yang mananya? Semuanya? Oke. Oh, minusnya. Oke, jadi apa pelajarannya kalian harus lebih teliti lagi dengan minus-minusnya. Oke. Betul. Oke. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Siapa mau jawab? Raise your hand. Yes, oke. Karena kita masuk, ternyata kita masuk itu ada batasnya. Masuk apa? Masuk ke area itu ya, ada batasnya. Itu hal baru yang kamu pelajari. Oke. Yang lain? Apa hal baru yang kalian pelajari? Ada lagi nggak? Baik. Tidak ada? Oke? Oke? Oke, thank you. Kalau begitu, mungkin sekarang masih banyak yang belum hadir. So, nanti di next pertemuan yang akan sangat lama masih mungkin akan kita ulang sedikit lagi ya terkait materi hari ini. So, don't worry kalau kalian hari ini masih belum ini. Oke? Thank you. Let's close our class. Kalian ini kan masih ada waktu sekitar 5 menit atau 6 menit. I have challenge for you. I have challenge. Try to modify this persamaan baku. Ikutin langkahnya ini. Kira-kira dia akan jadi seperti apa? Uraikan. Ini kan ada kuadrat, Nah, oke. Nanti bisa dicoba ya. Oke, tapi setelah kelasnya ditutup aja. Nanti kalau kalian bingung atau apa boleh tanya ke Miss di luar kelas. Oke, let's close.
kami. Oh iya 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 iya. Campuran semua di benda tersebut ini. Nah, itu Paling enggak? Paling enggak? salah satunya kampungnya ya. Tapi senang ya. Kalian ngeri nggak